Sudah tahu ini kemungkinan HPV atau tidak, ini kita sudah diberi tanda oleh ibu maupun oleh bayi. Nah, faktor risikonya ini, ya, bakteri kondisi yang berisiko bisa solusi plasenta previa pada proses seksual, pasien dengan preeklamsi eklamsi. Tetapi kan pasien preeklamsi kan tidak ada di kamu, kecuali kala 2. Ya toh, ada saja pasien yang datang dengan kala 2 kan kita tidak tahu. Kalau kala 2 preeklamsi, kala 2 pemberian embryo 4 prolong persalinan. Tapi kalau dia sudah HOTS 4, ya, HOTS 4 kasih dia minum 1 nifedipid, lahirkan. Dengan buka perineumnya harus lakukan episiotomi. Itu kalau kala 4, ya. Kalau datang kala 2. Tapi kalau dia datang fase aktif atau intra pokoknya belum kala 2, jangan kamu jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Karena begitu dia eklamsi, engkau puting-puting jiwa nadi waraga. Saya pernah eklamsi di depan saya waktu saya di rumah sakit Yohanes itu juga. Ini dadanya takutnya luar biasa. Ya, walaupun begitu tetap kita harus melakukan tindakan. Ya, jadi kalau misalnya dia datang dengan bereklamsi yang kala 2, kau pikir kemungkinan HPV. Ya, kemungkinan itu sudah ada di otakmu. Jadi kalau seperti itu sudah persiapan tim lengkap sudah. Kalau kala 2 partuskan persalinan dengan dilebarkan jalan lahirnya, ya. Jadi persalinan pada preeklamsi kalau persalinan normal harus dipercepat. Ada dokter, kakak bidan maupun belajar dipercepat. Percepat kala 2-nya bisa apa? Dengan divakum. Ya, divakum, ditarik, ya. Atau bisa dilakukan dengan besarkan jalan lahir supaya dia cepat. Vagina yang tadi elastis itu jangan tunggu sampai dia mengembang dengan kepala bayi, bunting sudah dia, ya. Atau dilakukan kristeller terstruktur dan kristeller ringan. Jangan ingat ya, yang kristeller jangan suami, yang boleh kristeller kamu tidak boleh suruh suami yang dorong. Saya pernah dapat kasus suami yang dorong akhirnya sampai simfisiolisis, anak bayinya hampir 5 kilo, pasien dari Sopi didorong sama suami, paksa lahir di klinik. Sampai simfisiolisis ibunya, sampai tulang simfisisnya terpisah, bayinya cacat, ibunya sampai nggak bisa jalan, nggak bisa diperbaiki karena terpisahnya itu sampai 4 cm. Jadi kalau kamu dapat simfisiolisis di mana dia terpisah tulang simfisis, tulang kemaluanmu, dia kalau jaraknya kurang dari 2 cm, dokter bedah masih bisa bantu. Tapi kalau lebih dari itu sudah tidak bisa. Nah itu karena apa? Bayi 4,5 kilo hampir 5 kilo yang dorong suami. Ya, jadi kalaupun kamu kristeller pada BK sudah kala 2, ini mau kala 2 mau rujuk bagaimana? Daripada dia lahir di pusling, di mobil pusling, kamu pimpin kan? Tapi dengan semua kasih dia obat nifedipin anti hipertensi 1 dia minum, baru kamu pimpin supaya dia jangan kejang di situ, episiotomi dia kamu dorong ringan, ya. Tapi nanti kalau ponet itu kayaknya kamu diajarin vakum kalau nggak salah ya, kalau jadi puskesmas ponet ya. Nah, kehamilan kembar, kehamilan makrosomi, ingat ya, kalau kehamilan kembar makrosomi sudah kamu dari awal-awal dia tidak datang ke kamu kecuali ibu datang tanpa dugaan. Ingat ya, yang boleh ini adalah yang datang ke kamu atau sudah ANC rutin, sudah kita omongkan, banyak yang melawan. Lebih banyak melawan daripada taat nih. Kalau Rasul melawan dipotong susah setengah mati, ya. Jadi orang datang sekala 2 ya mau bilang apa ya, persalinan terlalu cepat, riwayat perdana kesepakatan sebelumnya, orang pasien juga ada risiko, ibu yang obes, yang punya anemia sebelumnya, riwayat SC, riwayat SC juga tidak ada di kamu ya, persalinan inklusif tidak ada di kamu, adanya infeksi atau ibu dengan paritas tinggi, multiparitas juga. Kalau gradasi multi saya rasa jangan kamu tahan ya, suruh ke rumah sakit. Oke, slide aja ini nggak usah, lanjut slide aja sayang. Ya, dari tadi kita sudah belajar ya. Oke, slide. Oke. Jadi kalau teman-teman dapat persalinan normal, manajemen kala 3-nya jangan lupa PDT-nya dilakukan dengan benar. Setelah plasenta lahir tentukan ada sisa atau tidak. Kalau tidak ada sisa, lihat lukanya sudah terjahit baik atau tidak. Kalau masih ada perdarahan di situ, tentukan dari mana perdarahan ini. Kalau dari gangguan kontraksi, yang kita lakukan adalah perbaiki kontraksinya. Gampang. Cara perbaiki kontraksi, yang pertama masase.
Massase fundus sambil memberikan obat-obat uterotonika. Obat-obatnya apa yang kita bisa pakai? Oksitosin Dan metformin. Ya, kalau teman-teman dapat perdarahan karena gangguan kontraksi, perbaiki kontraksinya dengan massase, tapi harus yakinkan dulu vesikanya kosong. Kalau vesikanya penuh, kosongkan dulu. Ya, karena begitu kamu kosongkan vesika, kontraksinya bisa membaik kembali. Ya, sambil kamu massase. Kalau sudah perdarahan postpartum, maka ini kondisi gawat darurat. Kalau kondisi gawat darurat, maka ibu sudah apa? Tergantung infus. Ya kan? Kalau perdarahan yang namanya kemarin kita sudah belajar yang namanya perdarahan kemarin perubahan tanda vital dan ada gejala-gejala emergensi atau gejala-gejala gawat darurat. Salah satu gejalanya adalah perdarahan. Kalau dia berada dalam keadaan gawat darurat, apa yang kita lakukan? Pertolongan kita. Kalau anak kemarin tetap ABC, kalau kita pasang infus. Ya, ketika kamu sudah pasang infus, kamu sudah punya jalur untuk pemberian oksitosin. Ya, oksitosin drip ataupun metergin. Metergin hanya boleh diberikan kalau tensinya normal. Kalau tensinya tinggi tak boleh ya. Nah, kalau tensinya normal berikan metergin. Oksitosinnya bagaimana? Drip normalnya yang disarankan 20 unit atau 2 ampul 28 tetes per menit. Tetapi oksitosin itu boleh diberikan 8 ampul per hari. Dan bisa kamu berikan satu kali drip itu boleh sampai 4 ampul. Maksimal ya, 4 ampul per hari ya. Oke. Kalau dapatkan gangguan kontraksi, kalau setelah kamu berikan semua itu ya, berikan uterotonika, lakukan massase fundus kok tetap berdarah, apa yang kita lakukan? Ayo, kakak bidan cantik. Halo sayang, bidan kok berapa? Nah, ayo. Setelah dilakukan massase fundus, berikan uterotonika kok tetap berdarah. Ini sudah yakin ya, tidak ada sisa plasenta, sudah yakin tidak ada retensio, sudah yakin luka dijahit. Apa yang dilakukan? pasang tampon. Ya sayang? KBI. Ya, jadi kalau kamu sudah lakukan semua tetap lakukan KBI. Masukkan tanganmu, tangannya dibilang masuk secara obstetrik, masuk boneka. Jadi masukkan tanganmu KBI, kasih masuk satu tangan di luar, satu tangan di dalam, satu tangan di luar. Baru kamu lakukan persediaan, jadi disentuhkan. Ketika dia atomia uteri, kamu bisa pegang tangan kirimu yang di luar dengan tangan dalam itu kamu bisa sentuh. Begitu kita lakukan KBI dan kontraksi mulai terbentuk, kita tidak akan lagi bisa menyentuh. Tangan kiri kita tidak bisa lagi menyentuh tangan kanan kita yang di dalam. Kalau kita kidal, tangan kiri yang di dalam atau tangan kanan di luar sudah tidak bisa menyentuh. Ya, jadi kalau secara teori dikatakan bahwa kalau kamu kasih masuk, ya, kalau kamu kasih masuk tanganmu untuk uterus yang di sini, ya, ini kan masuk satu nih, ya, tangannya, tangan kanan masuk karena saya kanan ya, saya orangnya kanan. Jadi masuk ke sini, kita pegang uterus di sini. Apa tidak ada contoh uterus ya? Tidak punya. Contoh uterus, kayak itu. Kain saja kain, boleh. Nah, agak gini, ya. Anggap saja ini uterus. Ini kita punya di sini kita tidak punya banyak alat peraga, jadi agak sulit ya. Oke, ini macamnya uterus. Kalau kamu membayangkan uterus itu, coba membayangkan buah alpukat. Ya, buah alpukat. Ya kan buah alpukat tuh ada yang ada pinggangnya, ada gemuknya di atas ya kayak gini. Ya, ini kan di sini SBR-nya, di sini cervix-nya, di sini badannya rahimnya. Nah, ketika dia ada di sini, tanganmu masuk, ya, masuk kamu harus masukkan tanganmu ini harusnya dia bilang masukkannya di fornix posterior. Tetapi kalau kamu di dalam sulit menentukan fornix posterior. Fornix posterior itu dia berada di bawah cervix, di vagina belakang. Jadi dia ada ini kamu punya cervix portio, fornix posterior itu di bawah sini. Ya, kalau kamu tidak usah mencari fornix posterior tidak apa-apa.
Ya, kalau kamu tidak dapat ini, kamu tidak dapat masuk ke dalam sini, ya. Kalau kamu tidak, yang penting tanganmu dapat di sini, masukkan di sini secara obstetik, baru kamu tekuk di sini. Ya, ini tangan kananmu, tangan kirimu pegang uterus yang lembek tadi, pegang uterus yang lembek tadi dan kamu arahkan ke sini. Sampai biasanya ketika kontraksi itu lembut, ini kita bisa dapat. Tapi ketika kontraksi itu jadi, kamu sudah tidak bisa sentuh lagi. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan seperti ini, kamu tidak bisa menyentuh lagi tangan kirimu dengan tangan kanan, kamu akan evaluasi ada perdarahan yang keluar atau tidak. Ya, kalau tidak ada perdarahan yang keluar, tunggu 2 menit. Kalau tetap tidak ada perdarahan yang keluar, berarti apa yang kamu lakukan sudah benar. Tetapi waktu kamu lakukan ini, uterotonika tetap jalan. Yang tadi oksitosin drip itu ada jalan, uterotonika tetap jalan, ini kamu kerjakan. Ya, ini ya puskesmas Ponet ya. Nah, ketika kamu lakukan ini ternyata masih ada perdarahan, maka sudah ada di kepala kamu untuk merujuk. Ingat ya, waktu bukan hanya menunggu 2 menit. Ya kan, evaluasi, ya, evaluasi. Kamu lakukan ini setelah ditekan, kamu menunggu bisa sampai 5 menit menunggu ini, evaluasinya 2 menit. Ya, kamu lakukan ini kalau setelah itu tidak berhenti darahnya, berarti waktu kita sudah habis. Ya, waktu kita sudah habis dan pasien ini tidak boleh ada lagi di puskesmas. Dia sudah harus dirujuk. Nah, sekarang untuk merujuk apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Seharusnya yang kita lakukan adalah memberikan kondom. Ya, memberikan kondom kateter dengan harapan ketika kamu memberikan kondom di dalam rahim, ya, di dalam rahim, cairan yang ada di dalam kondom akan merangsang kontraksi dan menutup pembuluh darah yang terbuka. Ya, jadi kita masukkan kondom kateter, berikan darah cairan yang HCl sebanyak 300 cc, pasang tampon dan rujuk. Bisa? Bisa. Ya, jadi kalau karena atonia kamu sama teman-teman di puskesmas hanya sampai sebatas pemasangan kondom kateter. Ya, dok tidak punya kondom, dok tidak bisa. Buat Ya dok, sekarang dok tidak punya kateter, dok tidak bisa. Sekarang ada di antara dua dok, tidak punya kondom. Harusnya puskesmas punya kondom, karena kondom melayani KB. Harusnya punya, tetapi yang paling mungkin dok tidak bisa pasang. Dengan tidak bisa pasang, ya, karena ini pelatihan ini hanya sebentar. Saya tidak punya jatah melatih kamu yang sampai kamu mampu satu persatu, ya. Tetapi kita coba nanti ada persiapannya. Nanti kita isi kondom. Atau dok tidak berhasil, ya dok, bisa saja tidak berhasil karena kondom itu kan cairan kamu kasih masuk dan dia bisa keluar kembali. Nah, kalau seperti itu kita akan memberi apa? Yang penting adalah kan sudah tahu kontraksi. Rahim itu dia punya otot dan rahim itu sama seperti landak atau penyu. Begitu kamu sentuh dia akan berkontraksi. Begitu kamu sentuh dia akan bereaksi. Nah, caranya apa? Begitu sentuh dia terus. Caranya dengan apa? Kalau saran saya adalah kondom. Tapi kalau saya punya adik-adik dokter kakak bidan mereka tidak bisa melakukan pemasangan kondom atau kondomnya terlepas, apa yang kamu lakukan? tekan aorta abdominal. Tekan aorta abdominal bisa kalau dokter mau ke karena waktunya pendek. Tapi kalau mau rujuk, KBI. karena tekan aorta abdominalis kita tekan di sini, di pusat ibu, menekan sampai tangan kita benar-benar menyentuh tulang, dan kita melihat kapan dia berhasil dengan memegang arteri inguinal dan tidak ada perdarahan. Tetapi ini membutuhkan waktu dan tidak transportable. Ketika kita menekan aorta itu sulit sekali ketika kita mengantar pasien. Caranya apa? Pasang tampon sebanyak-banyak. Tetap tampon. Jadi pasang tampon sebanyak-banyak. Jadi kamu ambil, kamu punya puskesmas, itu ada tampon yang kamu siap, roll tampon, bola tampon, apa semua, bikin tampon yoyo CC di dalam. Setelah itu di pinggang ibu, di uterus ibu, ya di uterus ibu tadi kan kita mau pakai sistem KBI. Tetapi kita kan tidak bisa KBI dengan tangan kita sepanjang perjalanan kenangan. Ya toh, maka kita bikin itu pas masuk tampon dan kamu ambil itu apa botol infus yang bukan infus yang pabot, ya infus yang keras ya, jangan infus yang hanya plastik itu. Kamu ikat di kiri kanan, kamu ikat di sini. Jadi tekan dia punya fundus di sini, dari dalam kasih masuk, sudah kau kirim.
Bisa? Bisa. Ya, untuk atonia ya, untuk atonia. Jadi teman-teman di puskesmas tentukan. Lakukan KBI 5 menit, 10 menit, tunggu tetap tidak berhasil, berarti sudah putuskan. Saya tidak bisa selesaikan ini di puskesmas. Cara merujuknya kan nggak mungkin dengan KBI dan KBI. Siapa mau Kita bisa, kita bisa KBI ya, kan sana. harus siap kondom. Kalau kendala KBI. Ya. KBI Kalau ada sabut. kondom, kita siap. Berhasil tidak berhasil, coba. Pokoknya kita lakukan yang terbaik. Kita tidak bisa ada itu baru. Kita sampai pikir KBI. Bagus. Waktu kamu masukkan kateter kan di dalam kondom isi kateter, yang kamu ikat di situ, kamu ikat ini, nanti kamu ikat di situ baru pemutahan dengan tampon. Kalau masih mengalir juga dengan tampon, dengan kondom di dalam, tambahkan lagi tamponnya, ikat di atasnya dengan pelabot itu tadi botol infus. Oke, bisa untuk atonia? Bisa. Bisa ya. Jadi begitu dapat, yakin ini karena gangguan kontraksi, lakukan massage fundus dengan pemberian ultratonika. Ingat semua tindakan obstetrik pasca salin, yakinkan ibu kandung kencingnya kosong. Ingat ya. Jadi sebelum kamu menentukan ini perdarahan karena gangguan apa saja, kosongkan kandung kencing. Begitu kandung kencing sudah kosong, begitu lahirin plasenta pun engkau harus kosongkan kandung kencing. Dia bisa saja sulit untuk keluar karena ada kandung kencingnya penuh. Ya, begitu sudah menentukan oh ini gangguan kontraksi, luka bebas terjadi. Kondom Dokter Persio tidak ada. Kondom kateter NaCl. Tapi ini kontraksinya kok tidak bagus ya? Berarti gangguan Pasang kontraksi. kateter, Masase kasih sudah. masuk cairan. Pasti kalau sudah kosong masase tetap tidak jadi. Teman ingat ya, sudah HPP ini kan? Sudah HPP. HPP berarti kan gawat darurat. Gawat darurat berarti dia sudah tergantung infus. Ya, atau perawat sudah bantu pasang infus. Ya, pasang infus pemberian ultratonika. Kalau dia tidak ada hipertensi, masukkan metergin intramuskular. Ingat ya, metergin hanya boleh itu. Ya, kalau kamu kasih metergin itu berarti pusing tuh di situ dan ada hipertensi. Ya, terus drip oksitosin 20 unit atau 40 unit maksimal ya dok ya, bisa 2 ampul, bisa 4 ampul. Kerjakan itu sambil tunggu. Loh, tetap aja nggak bisa, tanganmu KBI. Tetap KBI sudah 5 menit, 10 menit aku KBI pun masih berdarah ya. Dokter yang putuskan kita rujuk. Nah, rujukan tidak mungkin dengan KBI, ya. Kondom, ibu belum pernah pasang. Coba saja dok, jangan takut, kakak bilang coba saja. Karena kita lega, karena pasang patuk kosong KBI itu level kompetensi kita, pasang kondom level kompetisi. Kerjakan. Ternyata kok dia melorot ya, dia sudah di situ, kasih masuk kondomnya, biarkan di situ, langsung dimasukkan kondom, tampon ikat di fundus ini, difunduskan, fundusnya kan teman-teman rabat tadi toh, masukkan botol infus di sini, ikat ke belakang. Ikat ke belakang. Oke, kirimnya tetap dengan bak suku, dok suku. Jadi jangan sampai pasien pergi sendiri dengan sok. Ya, kalau teman-teman begitu, itu aturan. Teman kasih ada yang terjadi apa sama pasien, teman-teman praktek. Aja perlu dia bertugas ke sana. Oke, sampai atau ini ada pertanyaan. Jadi APD tadi 500.000 perubahan tanda kita. Perubahan pemberian gawat darurat ABC CDA ya, lakukan semua pemberian cairan penggantiannya 3 kali jumlah darah yang keluar. Prediksi jumlah darah tadi teman-teman sudah dapat. Kalau tensinya masih normal dengan nadi yang naik berarti dia masih compensated, dia masih bisa dikompensasi pemberian darahnya. Darah yang keluar antara 500 sampai 1000, maka cairan yang diberikan antara 1500 sampai 3000. Evaluasinya berapa? Setiap 15 menit. Jadi kalau kamu sudah registrasi 15 menit kamu evaluasi TTP-nya. Ya, dia sudah berubah atau tidak, dia sudah naik atau tidak. Ya, setelah kamu berikan cairan itu, kamu tentukan perdarahan itu dari mana. Kalau luka, jadi gangguan kontraksi, perbaiki kontraksi. Oke, 2 topik sudah oke? Ya, cara perbaiki kontraksinya tadi kita punya cara massage, kita punya pemberian ultratonika. Ultratonika yang diizinkan ada 2. Oke, kalau teman-teman bisa dapat misoprostol jauh lebih baik. Tapi di rumah sakit Johannes saja sering puskesmas atau tidak bisa. Ini bukan rumah sakit bahas ya, rumah sakit Johannes saja sering. Apalagi ya, tapi saya sudah mengklaim, bisa aja Johannes nggak ada tapi rumah dokter ada, ya.
Oke, kalau teman-teman dapat gangguan kontraksi, teman-teman masase, begitu masase berikan beriringan ya. Begitu masase tindakan, uterotonikanya harus jalan bersamaan. Ya, begitu uterotonikanya jalan bersamaan, teman-teman lihat kok masih tidak mau ya, kok masih tetap berdarah ya. Sudah, KBI. Ingat ya, KBI. Begitu KBI lakukan 5 menit, 10 menit, kok dia masih berdarah terus ya. Rujuk. Bagaimana rujuk? Nggak mungkin rujuk begini, ya toh? Lakukan tadi yang beta bilang, pasang kondom kateter atau berikan tampon dan diikat, baru rujuk. Bisa? Paham? Ya, tamponnya. Nah, ternyata yang ketiga, kalau itu dia ternyata retensio plasenta. Plasenta tidak lepas. Ya, plasenta dan dapat lepas 15 menit kedua sudah dikasih opsi, kok tetap tidak lepas. Kita boleh melakukan manual. Kalau puskesmas Polres boleh melakukan manual plasenta. Tetapi legalitas saya tidak tahu kalau tidak sampai manual bisa oleh kompetisi tidak. Nah, ingat ya, manual plasenta level kompetensi 3 untuk kakak bidan. Artinya teman-teman bidan dan dokter bisa melakukan manual plasenta. Begitu plasenta ditarik yang ke PTT 15 menit, yang kedua tetap darah, lakukan manual plasenta. Tangannya menyusun dari tali pusatnya tadi, masukkan secara obstetrik. Mana kita punya itu? Yang plasenta ya sayang. Kamu tidak harus pernah confidence. Ya, jadi kalau ada pasien perdarahan, kamu lihat ini perdarahan, ini kemungkinan gangguan kontraksi beta sudah itu. Masuk ke tangan yang kanan, tangan kiri atau kiri dulu masuk sudah. Dan kau coba, prinsipnya adalah mau kasih ramas meniup terus. Ramas dia sudah mau aturan karmana, mau ingat dapat aturan tidak, yang penting kalau sudah emergency, ramas dia. Lihat, pegang dia seperti ini. Prinsipnya begini. Nanti waktu dia ternyata di kamar operasi pun yang saya lakukan adalah ramas dia juga begini. Tapi saya ramasnya tidak dengan tangan, saya ramas dia dengan benang. Mungkin Dr. Taufik yang kita yang pernah belajar dengan saya di Rumah Sakit Yohanes, ketika kita melakukan Billings itu lihat tekniknya seperti itu. Tapi kita pakai benang, jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi 15 menit tetap dia tidak lahir, ya, dia tetap tidak lahir, artinya kita bilang ini retensio placenta. Artinya plasentanya tertinggal. Opsi pertama, opsi kedua. Ketika opsi kedua 30 menit tetap tidak lahir, putuskan manual. Ya, tentunya semua tindakan yang melakukan kita baik persalinan, manipulasi tetap kita punya PPI tidak boleh lupa ya. Antiseptik-septiknya itu tidak boleh lupa ya. Persiapan diri silakan. Kosongkan kandung kencing dan kita pegang buka. Ya. Jadi kalau kamu dapat ini plasenta yang ini, ya, yang ini kan kamu mau pakai tangan kiri dan tangan kanan, otomatis harus ada yang membantu kamu untuk meregangkan ini. Boleh asistennya, boleh dokternya, boleh perawatnya, pegang aja nggak apa-apa, boleh pegang. Masukkan tanganmu secara obstetrik ke dalam vagina ibu, masukkan ke dalam porsio atau cervix, masukkan gentle, dan cari plasenta yang lepas dahulu, yang separasi sebagian. Biasanya kalau plasentanya tidak lepas sama sekali, dia tidak berdarah. Karena tidak ada tempat kan, kalau dia nempel, kalau plasenta ini nempel seperti ini, semua menempel, tidak ada yang terlepas, dia tidak berdarah. Karena tidak ada luka toh, dia tidak ada luka di rahimnya. Tetapi kalau dia separasi atau terlepas sebagian, nah terlepas sebagian inilah yang menjingkirkan. Rahim mau kontraksi maksimal, tidak bisa karena masih ada yang nempel. Jadi kan dia nempel di sini, misalnya dia nempel di sini nih, nempel di sini. Di sini dia tidak nempel, dia nempel di sini. Nah, yang ini nempel, yang ini nempel, yang ini tidak. Yang ini terlepas. Nah, kan ini otomatis sudah ada luka kan? Nah, rahim kan mau jepit dia mau jepit ini, rahim kan sudah mau berkontraksi. Tetapi masih ada benda asing yang ini yang masih nempel. Otomatis kontraksinya tidak maksimal. Karena tidak maksimal, itulah terjadi perdarahan. Nah, maka sekarang kita mau kasih keluar semua sudah, engkau jangan lepas separuh-separuh, bikin susah beta. Nah, yang tadi masih lengket itu kita bantu. Kalau dengan PTT tidak berhasil, berarti harus kita bantu. Caranya itu tadi, masuk lengan obstetrik, cari yang separasi sebagian tadi, yang terlepas sebagian ini. Cari, secara teori dikatakan pakai sisiin ulna.
Begitu kamu ketemu dia, kamu cari ini sisi ulnarmu ini yang mengorek dia. Mengorek dia, memotong dia, keluar. Waktu kamu kasih keluar dia, ingat ya, waktu tarik dia, inimu harus kontrol. Jadi tidak boleh kamu tarik saja begini dan tangan kirimu main-main, tidak bisa. Ini terlalu kecil, ini toples, tangan aku tidak masuk. Ya, jadi sini aja. Ya, jadi kalau misalnya di sini ya, gini ya, masuk. Tanganmu dipundus, tetap harus kontrol. Kalau kamu tarik dia lepas, inimu tetap kontrol. Takutnya kalau kamu tidak yakin ada yang masih tertinggal, kamu terjadi inversi. Betul. Jadi lepas, begitu lepas semua kamu tarik. Ya, gampang ya, tapi prakteknya. Siapa yang sudah pernah melakukan manual plasenta? Boleh dokter? Bisa. Sudah ya? Sudah, kakak bidan senior, ya sudah ya. Jadi prinsipnya dapat pakai ulnar atau tidak? Sekarang jujur. Pakai lepas, pakai sisi ulnar atau tidak? Jujur. Ulnar tapi banyak. Ulnar tapi lebih banyak langsung banyak. Sulit sekali kamu untuk menaruh sisi ulnarmu di situ. Yang paling mungkin kita lakukan adalah dengan ujung jari. Ya, jadi dia bilang sisihkan dengan ulnar itu sulit sekali. Karena apa? Begitu tanganmu masuk, uterus itu tahu itu benda asing. Dia akan ramas kita punya tangan. Jadi begitu kamu dapat ujung di mana ini jarimu dapat di mana korek ini. Korek baru tarik kasih. Ya, ya kalau retention placenta seperti itu. Kalau sisa placenta, teman-teman yakin periksa sisa. Kalau sudah resmi sebagai puskesmas Ponet, dokternya nanti akan diajari untuk boleh bisa lakukan di puskesmas, ya dengan pembiusan tentunya. Ya, tapi kalau memang belum, rujuk ke rumah sakit Yohanes ataupun ke rumah sakit Pak. Oke, kalau gangguan faktor pembekuan darah yang kita berikan asam tranexamal. Setelah itu kita rujuk. Nah sekarang, dok, pasien pasca salin dengan masalah-masalah perdarahan postpartum, apakah boleh ditinggalkan di puskesmas kalau pindah puskesmas? Kalau dia masih fase compensated, ya, dia masih tidak masuk dalam fase stop, ya, dengan HB masih di bawah, di atas 8, teman-teman tinggalkan boleh. Tetapi kalau lebih dari itu harus rujuk. Kalau teman-teman melakukan manipulasi, ya manipulasi tangan masuk, harus ada pemberian antibiotik, ya pemberian antibiotik, ya. Jadi yang saya sarankan tinggal yang itu aja sih, kalau HPT yang selesai dengan masa sekundus, ya. Tetapi kalau teman-teman masih harus KBI, KBE dan sebagainya, lebih baik rujuk, ya, biar kita pastikan di rumah sakit. Oke? Ada pertanyaan? Kalau inversi uteri, satu lagi saya lupa. Kalau inversi uteri, uterusnya terbalik, ada balon atau ada tempat? Balon seperti balon. Uterus seperti ini ya, anggap seperti ini. Ini cervixnya, ini korpus uterinya. Yang tempat bayi kan ini korpusnya, ya. Ini korpusnya. Kalau terjadi kesalahan di dalam proses PTT, uterus ini, yang atas ini dia menjadi terbalik. Dia jadi terbalik di sini. Teman-teman tidak lagi fundus. Teman-teman tidak bisa pegang lagi serviksnya tadi, karena dia sudah terbalik. Ya kan, yang ininya kan harusnya ini begini ya. Harusnya ini serviksnya. Ya tahu? Begitu dia terbalik, ini kan keluar nih, yang fundusnya keluar begini. Ya. Yang fundusnya keluar seperti ini. Kamu tidak bisa lagi menilai serviksnya. Ya, pada dapat infeksi uteri tidak boleh berikan uterotonika. Jangan berikan oksitosin, jangan berikan metergin. Karena apa? Yang uterus terlepas, yang plasenta lepas sebagian saja dia tidak bisa berkontraksi baik, apalagi yang posisi terbalik. Dia tidak akan bisa berkontraksi dengan baik. Teman-teman kasih uterotonika, dia tidak akan kontraksi dengan baik. Yang berkontraksi dengan baik hanya apa? Hanya serviks, karena hanya serviks yang ada pada tempatnya. Karena yang lain kan sudah balik tuh. Nah dia berkontraksi. Nah kalau dia berkontraksi, karena di serviks juga ada otot. Ketika dia berkontraksi dia akan jepit. Ini tadi kalau dia berkontraksi dia akan jepit begini. Nah padahal kita akan apa? Kalau dia terbalik, kembalikan. Prinsipnya kan apa? Apa yang salah
dikembalikan ke posisinya. Inversi uteri kan posisinya salah kan? Ya, harus dikembalikan. Nah, kalau dia punya pintu engkau sudah kasih untuk jepit, bagaimana engkau kasih masuk dengan terbalik? Ya, jadi jangan berikan uteri. Nah, kalau misalnya dapat secara tidak sadar, pasien grande multi datang kala 2, mau bilang tolong kan, grande multi kala 2, ya, lakukan PCT ternyata ikut ini, lakukan langsung dengan segera pegang itu plasenta, jangan cabut plasenta, biarkan saja plasentanya nempel di uterusnya, baru dimasukkan dengan plasentanya, sampai tangan masuk baru manual plasenta. Jadi jangan cabut plasenta, ingat ya, jangan kamu cabut. Karena apa? Kalau dia masih nempel, pembuluh darahnya kan belum putus, belum kamu kasih luka. Kalau kamu cabut, dia luka. Dalam posisi luka dan kontraksi tidak ada, maka kita bilang sudah dengan pendarahan. Ingat tadi ya, berapa pasca kali? 500 sampai 800 cc per menit. Potong bilang, ya. Jadi pegang sama-sama dengan plasentanya. Kalau teman-teman belum kasih uter nikah, dia kontraksi belum bagus, kasih masuk, ya, kasih masuk dia sedapat mungkin. Nah, kalau tidak masuk juga, jaga ABC, jaga sirkulasinya secepat mungkin lakukan, ya, sampai di rumah sakit akan dilakukan percobaan melahirkan dia, memasukkan kembali dia. Kalau tidak berhasil akan dilakukan dengan narkos, dengan anestesi, general anestesi yang dalam. Dia dikasih tidur sampai lemas banget, dia punya otot, termasuk otot sepsiknya, baru dikasih masuk. Kalau tidak berhasil, seperti aku bilang kemarin, apa yang dilakukan? Kalau dispepsia karena sempit, jadi posisi ini dibunuh. Nah, itu tapi spesialistis, kamu tidak usah. Yang penting kamu begitu dia inversi, jaga ABC. Artinya apa? Kamu tidak bisa buat apa-apa pada inversi. Ketika kamu mau kasih masuk dia tidak bisa masuk, apa sudah yang kamu buat? Kan tidak bisa, oh, tidak selesai di puskesmas, tidak selesai ini. Jadi kita harus rujuk kan? Nah, rujuk ini pendarahan kan mengalir terus. Yang bisa kita lakukan hanya darah ganti darah kalau ada darah. Tidak ada darah ganti cairan 3 kali. Maka infus 3 lain, 4 lain, pola sudah dari ini itu sampai ke rumah sakit. Sistem rujukan komunikasi. Nah, tidak ada dokter objek, gila, berarti harus sampai ke mudah-mudahan ini. Kalau tidak jadi ini mungkin saja kita kehilangan ini. Karena pendarahannya. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan? Jadi paham? Yang di puskesmas seringkali kami dapat yang misalkan grande, jadi tayanya yang turun sampai ke bawah. Habis ini bukan inversi yang terbalik, tapi turun. Prolaps. Iya, prolaps uteri. Baiknya biasanya kami kasih masuk, dok, terus pakaikan tampon. Menurut dokter itu benar atau tidak? Kemudian kalau misalkan inversionya setelah plasentanya keluar, dok, baru diikuti inversio. Nah, biasanya kan setelah plasenta keluar, kami langsung IM oksitosinnya. Ya, kalau sudah terlanjur IM, baru kita lihat inversio. Kalau sudah terlanjur IM. Jadi seandainya ya, kalau teman-teman dapat tadi Dr. Cindy menginformasikan, ingat ya, kamu tidak boleh rancu antara prolaps dan inversi. Kalau inversi dia terbalik, fundusnya berada di bawah, serviknya berada di tempatnya. Tapi kalau prolaps dia keluar semua. Jadi dia punya posisi masih tetap, fundusnya kamu masih lihat, dia punya porsio masih ada, itu namanya prolaps. Ya, kalau prolaps ya nanti begitu lahir kas masuk lagi, tinggal kirim ke rumah sakit untuk diperbaiki. Atau kalau di sini kita bisa pakai pesarium. Kalau dia masih hamil, kalau semakin besar dia akan naik. Ya, tapi kalau dia masih kecil kadang-kadang dia keluar. Kalau hamil kecil, tapi kalau usia kehamilan lanjut dia akan naik. Dokter dorong saja begini dia akan naik karena kehamilan fundusnya akan membesar, dia akan menarik. Tetapi nanti pada proses persalinan, kalau lahir ya posisi seperti apa dokter iya saja, tidak usah diapa-apain. Persalinan ditolong dia turun, begitu pasca salin kan dia turun. Dokter dorong saja. Kalau mau tahan dengan tampon boleh, tapi ingat tampon hanya boleh 1 kali 24 jam. Iya. Ya, tidak boleh lama. Kalau semakin lama nanti kamu ciptakan infeksi buat ibu. Nah, begitu kamu tampon, terus dia terjadi lagi infeksi selanjutnya, biasanya ibu-ibu yang prolaps itu mereka sudah tahu dia punya diri. Dan nanti untuk menyelesaikan itu kita perlukan tindakan ginekologi. Ya, tidak apa-apa, masukkan dengan tampon, tahan 1 kali 24 jam silakan. Asal yakin kontraksi baik. Nah, pada prolaps
kita perlakukan pemberian semua boleh, tidak masalah, karena posisinya benar. Ya, tapi kalau pada inversi, nih pertanyaan beliau tadi, kalau dia terbalik dan plasenta sudah lepas, apa yang kita lakukan? Sudah terlanjur berikan oksitosin, ya, sudah terlanjur nih posisi terbalik. Coba saja, kalau tidak berhasil ya rujuk. Ya, tetap dicoba. Jadi kamu jangan pernah rujuk kalau kamu belum coba. Coba dulu, karena kamu diberikan mandat untuk itu dan kamu punya level kompetensi dan diakui tingkat 3. Boleh kamu lakukan. Begitu tidak berhasil, jaga ABC-nya, jaga sirkulasinya tadi, rujuk. Ya, sudah. Ya, kasih pertanyaannya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya rasa saya cukup dulu sampai di sini. Kita lanjutkan lagi dengan Dr. Woro. Terima kasih perhatiannya.